Panitiana iya. Yang saya hormati dan Pak Darnanto cintai Ibu Mami. Saya hormati Pak Darnanto cintai Ibu Mami. Terang aja sutra peka. Kan tadi saya bilang yang saya hormati dan yang Pak Darnanto cintai Ibu Mami gitu nya. Pakai Pak Darnanto tuhnya gitu. Aya rekamanana ayo. Dan saya pakai rekam terus bising salah. Yang saya hormati jajaran kepengurusan Majelis Ar-Rahmah dan ibu-ibu. Kalau di sini mah disebutnya ibu-ibu. Tapi lamun di Jatiluhur mah nini-nini gitu. Dan alhamdulillah dari Bu Eba ngingetin Bu Kades ada katanya. Yang saya hormati Bu Kades. Oh Ibu. Jadi mboten Pak kemarin lupa ya sekarang. Yang saya hormati dan Pak Kades cintai. Bu Kades. Nah jelas ya. Kita doain Bu Kades dan Pak Kades panjang usia oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkah rezekinya, kuat di dalam ngemban amanahnya, dan mudah-mudahan doa-doanya cepat dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam memimpin masyarakat Cigelam Bu ya. Cigelam juga tambah berkah, tambah berkah, tambah berkah, tambah berkah. Ziyadatul khair, nama-nama kebaikan terus. Dan yang paling utama mudah-mudahan beliau bukan saja menjadi pemimpin di Cigelam, tapi juga nanti pemimpin di sana, di akhirat nanti dan di surga nanti. Cek ibu teh ibarosan jelmana ieu wae nya kan gitu. Pokona mah all the best kepada Bu Kades lah intinya. Sadayana full barokah lah gitu. Dan ibu juga semuanya mudah-mudahan yang sehat terus diberikan kesehatannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus juga selalu diistiqomahkan dalam iman dan Islam, dan mudah-mudahan yang paling utama di usia panjang ini kita dibarengi dengan taat iman pada Allah Subhanahu wa taala. Sok sing taring amina. Dan kalaupun nanti meninggal dunia, bisa meninggal dunia dalam menjalankan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala dan meninggal dalam keadaan husnul. Ada waktu 15 menit saja karena kebetulan saya juga sedang ada tugas hari ini, jadi nggak bisa lama. Intinya adalah kalau tadi Pak Haji, Pak Ustadz Burhan telah menyampaikan persiapan Ramadan Bu ya. Kalau saya tidak di situ, yang penting intinya begini. Kalau melihat di dalam fikih Imam Syafi'i, fikih apa Bu? Fikih Imam? Bu, fikih naon? Imam? Minimal ada 8 yang harus di luar kepala. Apalagi Bu Kades. Ya pokoknya kalau mesti mimitian berenya mah ku abdi wayahna wae ditembakan wae gitu. Untung kamari apana paneuri jadi we tidak disentuh Ibu Kades. Pokoknya kalau ngaji dengan saya pasti banyak disentuh Bu. Ya Bu. Minimal ada 8 perkara yang harus di luar lain kelapa. Kelapa mah batok. Kepala botak. Ada sambungannya Kade. Kelapa, kepala, botak, batok. Nah, kudu konsen dulu pikirannya ya. Biar konsen dulu ngajinya kepala, botak, kelapa, cenakan. Kelapa, batok, tuh, batok kepala. Kudu konsen Bu Eni. Sebaiknya pantau oke kan wae.
Pokoknya anu nyicingna panto wayana balik pang panerina. Karena naon anu dipanto balik pangeulan mah murudu ngiluan. Tapi lamun panto cicing wae moal anu baralu. Baguslah. Dua ini aya di panto. Ada berapa, Bu? 8. Hiji anu kudu urang apa di luar sirah teh ka hiji nyaeta kihirup. Tahu kihirup? Orang yang sedang sehat. Orang yang sedang sehat kedah mempersiapkan ketika datangnya waktu sakit. Apa yang pertama? Pikeun kihirup, bikin orang yang hidup ketika sedang sehat, hati-hati untuk mempersiapkan ketika kita mau sakit. 1, 2. Ketika orang sedang sakit, hati-hati, kita akan menghadapi yang namanya sakaratul, dan apa yang harus dilakukan bagi orang yang sakit akan menghadapi datangnya sakaratul maut. Hiji, 2, 3. Ketika orang sedang sakaratul maut, hati-hati, kita ini mau menghadapi akan dicabutnya ruh kita. Apa yang harus dilakukan? Berapa? Beriji? 3. Ayeuna 4. Nuka 4. Hukumna fardu kifayah. Orang yang sudah meninggal dunia dimandiin, dikapanin, disolatin, dikuburin. Berapa tuh? 8. Ibu kok jadi 4 sih? 4 ditambah memandikan. Nah itu teh ibu teh wabdingah ka mana tuh pikiranna teh? Memandikan, mengkapani, menyolatkan, kartas punya? Ibu kartasnya. Ibu nu paling ABG katanya. Maksudnya angkatan mbah gue gitu. Apa Bu apa? Hiji urang keur sehat yang harapan sakit. 2 sakit yang harapan sakaratul maut, menghadapi ketika mau dicabut nyawa. Terus 4 memandikan. 5 mengkapani. Ulah kapannya dipandi langsung disolatkeun. Dikapani heula. Dikapani terus disolatin. Terus rahata. 8 itu 1 poin dibahas 1 jam. Berarti kalau ada 8 poin berapa jam? Kalau sekarang jam 11. Baik. Iya, lamun hiji eta dibahas jam. Lamun 8 berarti 8 jam. Lamun ayeuna jam 11 ditambah 8 jam 3 Bu ya. Kan 11 tambah 8. Oh bener. Nah jadi ke jam 3. Bener Bu ya, sampai jam 7 ya. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Sekarang ini sajalah. Mana yang akan saya bahas? Coba mangga. Mana yang dibahas ya? Oh kemabdi. Ya abdi mah 8 ya. Oke, yang akan saya bahas ada waktu 10 menit lagi. Yang saya akan bahas adalah ketika sedang sakit, mau menghadapi yang namanya sakaratul maut. Kematian itu pas waktu dan tempat fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Jadi kalau udah kematian itu datang, tidak bisa dimundurkan dan tidak bisa dimajukan walaupun sesaat.
dimanapun kita bisa meninggal dunia. Oleh karena itu ketika seseorang mau meninggal dunia, tidak ada yang namanya mati mendadak. Ulah karake kamari cenah maena teh ngobrol jeung urang ayeuna maot. Heunya heueuh da kamari mah hirup keneh. Da maot nama ayeuna. Jadi ketika ibu siapapun dia, Bu, kalau ahli ngaji jangan panik. Ketika diri kita atau keluarga kita, saudara kita sedang sakit, katakanlah sedang sakaratul maut, meninggal dunia, kita suka bingung. Ieu teh jelema teh geus maot atau acan. Pernah enggak ngalami gitu, Bu ya? Ieu teh maot teu, maot. Ada beberapa hal yang harus kita ketahui. Karena dalam sebuah sairan Kang Deddy Mulyadi, tahu Bu tadomanya? Naha anjeun geus poho yen maot ngadodoho. Apa itu, Bu? Hirup ka apa itu? Jadi ketika kematian sudah ada, sudah datang, hati-hati. Pertama adalah nih ayah keluarga orang atau bapak orang, indung orang, tetangga orang. Aduh, itu kumaha? Simpel, Bu. Pertama, kalau orang mendeteksi meninggal dunia, satu, ambil kapas. Ambil kapas. Tahu kapas, Bu ya? Cek orang Sunda mah kapas yang kapuk beda tuh. Beda ya. Kapas. Berapa? Sekeresek tuh sekarung. Sakieu we buta, sana ngaran teh? Sacuil. Dimasukin lah. Dimasukin ke hidung. Itu ngedeteksi ini teh udah meninggal atau belum. Jangan dulu panik. Alah maut, enggak bisa, Bu. Kayak sebut maut, datang jelema celenggo deui panik. Jadi jangan dulu panik. Pertama, karena sudah ngaji, saya kasih ilmu pertama adalah kasih kapuk atau kapas. Kapasnya bukan kapuk. Kapuk mah kotor ya. Kapas. Dimasukin ke hidung. Ini 2. Kalau hidungnya bisa lepas. Kapasnya bisa lepas, berarti dia masih hidup. Tapi kalau seandainya kapasnya masih nempel terus, udah digini-gini, itu sebuah tanda-tanda. Tanda-tanda apa? Tapi jangan dulu nyebut mati. Bisi ibu rajin ngaji, wah di Pak Ustadz Ruhiyat ya, ngahulang we. Langsung we, tubuh susi teh, Bu Mami teh dibere kapas. Tubuh Mami teh ditahan we. Wah, Bu Mami teh nampasan euy, padahal ditahan. Tahan dulu beberapa menit, mau 5 menit atau 2 menit. Satu itu. Yang kedua yang harus dilakukan adalah ambil air. Ambil air di rantang. Di rantang atau di ember? Di rantang, di ember keur mandi. Di rantang simpen di perutnya. Di perut disimpan. Kalau mas gerak, maka dia masih napas. Paham ya? Tapi lamun cicing, sudah tanda kedua kematian sudah kedeteksi. Yang ketiga adalah lihat kakinya. Karena pertama awal-awal nyawa ditarik itu berawal dari kaki. Daya nyokot nyawa malaikat Ijrail mimitina dina ceuli. Dari kaki dulu. Makanya ketika orang dunia kakinya gini nih. Dua-duanya punten nih. Gini nih. Heras. Keras. Lain horas. Horas mah apa kabar? Horas. Kalau tanda-tanda itu sudah jelas bahwa dia sudah tanda-tanda kematian sudah jelas, artinya sudah meninggal dunia, maka bawa orang itu kemana? Kemana?
Kemana? Ke tempat yang agak luas. Misalnya dia di kamar, bawa ke tempat yang luas, misalnya di tengah rumah. Lihat, langsung dikasih air. Sesendok atau 2 sendok. Kalau masih bisa menerima, maka itu bagus, kita membekali. Allahumma ghamratil maut wa sakaratil maut. Tapi kalau tidak nerima, giginya rapat, maka itu pas orang itu sudah 99% meninggal dunia. Siapa yang berhak untuk menyampaikan itu? Kalau di dunia sekarang, dan saya sampaikan ke para asatidz dalam kumpulan para alim ulama itu, maka sekarang itu zaman medis, konsultasi dengan pihak dokter. Nanti dokter juga meng-cross check. Biasanya dokter cukup dia senternya saja, matanya dibukain di senter, dia langsung innalillah. Kalau dokter kayak gitu, itu mekanisme caranya. Tapi kalau dalam satu kampung yang jauh dokter gitu ya, maka bisa memutuskan sesepuh yang disepuhkan di lingkungan itu. Nah, jadi tenang dulu, jangan dulu diumumin, tenang dulu, sabarin dulu keluarganya, sabarin dulu. Bisa kalau istrinya meninggal, bapaknya dikuatin dulu. Pak, ini sudah takdir ibu meninggal dunia. Bapak yang sabar ya, paling cuma 5 hari lah bapak bisa nyari lagi. Itu caranya. Itu caranya. Jadi eta diupahan. Nyerek naon dia tuh, Bu? Sok udah nungguan ibu ge moal hirup deui gitu. Setuju Bu ini? Setuju. Ya Allah. Bu ini setuju ya? Apa henteu? Atuh ngaduda salilana beureun. Kasihan atuh tambah garing gitu. Jadi gitu Bu ya, bahwa mekanisme. Nah, oleh karena itu, kenapa saya bahas ini dari yang 8 itu? Kematian itu bukan karena penyakit. Salah. Kunaon meninggal dunia? Ku corona. Mana ada maut ku corona? Maut kunaon? Omicron. Maut ku Omicron. Maut mah udah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Pihak lewatnya malaikat itu, penyakit itu asbab wasilah. Sekarang saya mau tanya, orang yang kena Omicron mati semua enggak? Enggak. Orang yang kena virus HIV kemarin meninggal dunia semua enggak? Ada enggak yang meninggal dunia yang tidak kena virus? Ada. Jadi kematian itu mau yang sakit, ya, yang tidak sakit juga, ya. Mau yang tua bisa meninggal dunia, yang muda pun bisa meninggal. Kalau kematian itu kalau dianalogikan seperti pohon kelapa, Bu. Pohon kelapa, contoh pohon kelapa buahnya ada yang tua, ada yang muda, ada yang kecil. Nu kecil karena naon? Cengkir. Anu muda dawegan. Anu kolot kelapa kabeh. Nah, jadi emang anu dawegan yang kalapa gitu. Ya, kalapa dawegan. Eta nu leutik kalapa cengkir. Sekarang saya mau tanya. Kalau yang tua kelapa nih jatuh enggak? Jatuh dengan sendirinya. Nu kolot mah. Bener Bu ya? Udah kabeh kos gitu. Nunggu sekolah mah 80 tahun. Kayaknya murah sorangan. Kayaknya murah sorangan eta mah. Kulutuk we teu angin teu hujan. So, lamun kalapa kolotnya teu hujan teu guprak. Tah eta teh. Ini. Hati-hati ya teh. Jadi maut teh. Udah ke sekolah. Itu kudu aneh. Yang kedua, dawagan. Bisa jatuh nggak? Oleh siapa? Nggak ada dawagan berang sorangan. Pasti dipetik. Jadi anak-anak muda, kayak Ibu Kades kan masih muda ya.
Saya harus melihat kemana tuh. Ya teh kalau ngaji dengan perempuan teh gini. Ya, ini istri saya teh di rumah teh duk. Mau nanya, Pak, sekarang jadwal di mana? Jadwal di Majelis Taklim Sohibul Amal. Jamaah mana? Jamaah Kampung Cikuya anu seri main teh bunga. Dan ini mungkul. Rasanya nih jadwal di mana? Di Indorama. Allah ngebaut. Da BG mungkulnya. Di mana? Di Al-Mukarramah. Seri gitu dah karolot deui. Cigelam. Teu apaleun Bu, Cigelam. Teu apaleun. Jamaah teh. Jamana nu mana Cigelam teh? Itu Burina yang masih saudara lah. Seusia itu, lah rata-rata sakit. Nya sok gitu. Belum tahu Bukades belum. Gitu ya. Tah, nu ngorage bisa mah maot Bu. Yang cengkir dipetik gak? Jatusan anak-anak kecil yang dalam kandungan bisa meninggal dunia kan? Diambil sama Allah. Ai dawagan mah ya diambil sama yang punyanya. Nah oleh karena itu kematian itu Bu, kapan saja, di mana saja, siapa saja. Saya sudah menyampaikan, jadilah orang ahli ibadah. Karena orang meninggal itu seperti bagaimana kebiasaannya. Kalau kebiasaannya ahli masjid, insya Allah meninggal dunia juga di masjid. Sedang di masjid, mau ke masjid, pulang dari masjid karena dia ahli masjid. Bukades nih ahli pengajian. Insya Allah yakin meninggalnya juga itu setelah pengajian, sedang pengajian mau pengajian. Itu Bukades. Itu gimana kebiasaan? Bu Susi rajin pengajian. Mau jauh mau nage ke pengajian. Kerja kami bisa saja meninggal dunia mah. Pulang dari pengajian gitu. Pak Ustadz misalnya, Pak Burhan meninggal dunia pasti sedang ceramah gitu. Habis ceramah sedang ceramah pasti mau jauh. Kalau saya insya Allah masih panjang usia. Ya mudah-mudahan meninggal dalam husnul khotimah. Husnul itu artinya maknanya luas. Baik, khotimah terakhir. Jadi akhir yang baik. Jadi akhir itu apa? Akhir yang baik itu tempatnya bagus. Terus diurus oleh orang-orang baik. Itu Bu ya. Banyak yang ngomongin baik. Jadi ulah nepi ka orang mau teh nu ngomong teh loba. Alhamdulillah si anu jadi orang teh teu riweuh. Jadi jangan sampai kita meninggal dunia itu orang itu banyak yang ngomong alhamdulillah. Alhamdulillah maina maut. Jadi berharap kita meninggal dunia itu semua ngucapin inna alhamdulillah maina maut. Saingan balap motor. Masa sakit tubuhnya ngajinanya. Terakhir karena ini momen yang luar biasa di momen pengajian. Mohon maaf kemarin hari Minggu saya tidak bisa untuk ngisi karena emang jadwal bentrok, saya harus ngisi di Sukarata. Hari ini pun Bu Mami minta pagi, kalau pagi itu saya sulit untuk ngasih jadwal karena emang berbenturan dengan Al-Makbul ya. Dan juga berbenturan dengan rutin di Bombay di India ya. Karena Bukades saya juga ngisi di Bombay Bu ya, di India. Kadang ke New Delhi gitu kan, kadang ke Bombay gitu. Jadi emang agak berat gitu. Jadi paling bisa juga sore. Tapi alhamdulillah hari ini saya bisa untuk ngatur waktu. Cuma tadi request ke Bu Eba dari malam walaupun tidak diangkat. Bu Eba nelpon seberapa kali ya Allah. Tapi ya nge-WA langsung ke Bu Mami. Bu Mami juga lama ngangkatnya. Pantesan anaknya loba dan ngangkatnya lambat.
Jadi saya mah itu aja lah agak siang gitu. Sok aja Al-Mukarram Pak Haji ti payu. Karena apa saya nggak bisa cepet Bu perjalanan. Mungkin Bu Kades pernah Bu ke Jatiluhur Bu ya? Pernah ya. Kalau ke rumah saya kan ditunggu Bu ya silaturahmi. Astagfirullahaladzim. Jalannya jelek Bu, jalannya. Jadi saya nggak bisa cepet. Perjalanan itu 45 menit Bu, Mami ya. Kalau jalannya bagus mah, Al-Mukarram udah ya ke sana ya. Aduh, masya Allah jalannya Bu, aduh, nggak bisa cepet. Jadi percuma dangdan oke Bu. Saya teh di mama ganteng itu teh. Kadio jadi alancur. Sok lamun ibu-ibu yo, Bu Mami mawa jamaah ka abdi yo. Ayeuna gareulis lipen. Yeuna ka dieu tah. Lamun dugi ka abdi lipen rametek tah. Ieu ka dieu. Jalanna ajug-ajug. Nya. Tapi insyaallah kita tanggal 25 mau diperbaiki. Gitu Bu. Jadi dia sampaikan ke Sarawak Bu biar tidak ajrong-ajrongan. Di akhir bulan Saban ini pertemuan terakhir pertama adalah 1 menit ibunya 1 menit ya. 2 menit deh. Tadi karena saya tadi mulai jam 9.30 tilu. Jadi 3 menit deh. Mohon maaf yang sebesar-besarnya saya tidak bisa memberikan apa-apa. Selama 1 tahun memberikan bimbingan kepada ibu baik rotinan maupun di luar rotinan. Kegiatan apa saja yang saya diulem di Cigelam ini. Terima kasih telah memberikan amanah kepada saya untuk membimbing kepada ibu-ibu semua. Kebenaran yang saya sampaikan itu mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Kalau dari manusia mah itu relatif hukumnya. Relatif itu ada salah, ada benar. Tapi insya Allah banyak salahnya karena kebenaran milik al-haq mirabbik fala takunanna minal mumtarin. Yang kedua adalah apa yang saya sampaikan digunakan karena ilmu itu bukan hafalan saja tapi sebuah amalan. Saatnya untuk mengamalkan syariat Islam. Bukan hanya talaran-talaran saja. Kalau nalar sih gampang, anak kecil juga pinter, tapi yang paling utama hafalan. Karena yang ditanya nanti di alam kubur bukan hafalan tapi amalan kita. Amalan itu kebiasaan dan istiqomah. Sumastaqomu, istiqomah dalam sebuah amalan. Allah tidak melihat banyak atau besarnya atau sedikitnya atau kecilnya sebuah amalan. Tapi Allah melihat adalah sebuah baiknya amalan itu. Itu yang paling utama. Ahsanu amala. Itu yang paling utama. Yang terakhir menghadapi bulan suci Ramadan. Kemarin sudah kita nisfu Sa'ban. Tolong dijaga hasil nisfu. Karena kita sekarang buku baru Bu ya, buku lembaran baru, jangan diisi dengan yang kotor-kotor, dijaga. Subhanallah, Allah memberikan nisfu tanggal 15 hari ke depan untuk persiapan. Buku kita bersih awalnya, langsung didatangi bulan suci Ramadan, Masya Allah. Sangat sayang Bu, 15 hari dari tanggal 15 Bu ya, kita kasih kotoran tuh. Sementara Ramadan datang, Masya Allah. Bagusnya itu 15 hari ini dijaga nih. Karena kemarin tawil umurona kita berdoa tuh panjang umur. Insya Allah dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesepuhan ini doanya mustajabah Bu, dikabul. Pasti Bu ya habis sholat suka ngedoa minta panjang umur Bu ya. Ini kebukti Bu. Doanya dikabul. Gitu. Jadi orang yang panjang usia itu doanya dikabul. Minta panjang umurna. Yang banyak dikabul, minta harta banyak halal dikabul insya Allah. Wih di pangosan di dia pasti menang rizki. Amin gitu sing tadi. Utangna anu mayar pasti, amin sing yakin. Salaki ibu. Kue menang rizki kabeh. Kue. Oke di mana? Dikabul insya Allah mautnya husnul khotimah. Amin. Ya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya banyak salah, banyak kata yang saya sampaikan. Di luhur sausap rambut jeung totombena. Di handap sausap dampal sareng roromeheunana. Di gigir saguling cingir sareng dadakina. Di tengah sabureut bujal sareng dodosona. Nyuhunkeun diapunten.
bahe angeun tamplok kejo lir kapu kapas kaibunan caang bulan narawangan 14 nyuhunkeun dihapunten anu ageng-ageng dosa abdi sareng keluarga abdi bari ngapunten Bu insyaallah ibu oge dihampura dosana ku abdi karena paling berat dosa dari kita ke kita. Jaka sembung mau kadongdong, urang boga masalah sarang dulur jeung tatangga jeung jamaah menta ka Allah. Ya Allah nyukeun punten dosa abdi cak Allah taala. Jaka sembung mau kadongdong teu nyambung. Halalkeun heula. Kakara ka Allah baru kalau lamun teu puasa, kakara ka Allah teu salat baru. Ulah urang teu salat langsung ka Pak Bukades. Bukades sampurannya abdi teu salat. Jaka sembung mau kadong. Nah, intina kitu nya Bu, hatur nuhun dina sagala perhatosanana. Hapunten nu kasuhun abdi sanes ngaguruan. Tapi nya kumaha panginten tos janten amanah. Tos sabaraha taun abdi ngaulang di dieu teh geus teu kahitung lah waktuna nya. Geus nya puluhan tahun lah. Hanya dari awal saya ngajar di sini, dari musola ini terbentuk. Kita ngegagas dari awal, alhamdulillah bisa mekar seperti ini. Tiba heula zaman eurih keneh, di zaman masih baratakok keneh, alhamdulillah saya bisa membangun bersama Pak Mas Hadi barengan. Alhamdulillah bisa syiar seperti ini dan bisa mendirikan masjid. Dan saya juga ditawari untuk rumah di sini dulu itu. Tapi baheula mah da sieun teh ya, ambung. Suan teh mau jadi kieu. Nah, oke mah langsung ditarimanya. Itulah berapa kali tawaran ke saya Bu untuk di sini itu. Bikin pondok di sini, bikin pondok di sini. Ambung Cigelam. Ayeuna jadi ramenya, jadi ngahulang. Hanya satu kekurangan saya di Cigelam ini. Satu saja. Kita boga pamajikan di dieu gitu. Hah? Asa anu kadengen nu kenang. Aya kadengen kan ceuk kieu. Belum terlambat, Pak. Dan kayak gitu. Mau menyapai. Saya mah insyaallah istiqomah Bu. Istiqomah kan ini mah. Ya itu aja lah dari saya punya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Buah tomat, buah putih. Tamat. Baju jubah, celana cut bayi, udah dah mari goodbye. Hayang beureum hayang kate dibawa ke pasar. Sim kuring rek eureun da capek. Hayang buru-buru gerada. Tos we sakitu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo Bu urang ngadoanya sadayana sok angkat pandanganana ulah angkat sampean ya, angkat sampean mau. Jadidu imanakum aksiru bil qauli la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mangga. وسلم وحبيبنا وشفينا ونبينا ومولانا محمد وسلم ورضي الله تبارك عن كل صحابة رسول الله أجمعين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد اللهم اغفر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم بارك لنا في أولادنا اللهم بارك لنا في أزواجنا اللهم بارك لنا في آبائنا اللهم بارك لنا في أمهاتنا اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وباركنا رمضان وحسن مقاصدنا اللهم افتح علينا حكمتك وانصر علينا فوزنا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك ربك رب العزة عما يصفون
Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.